Oke, baik. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan pada saat teman-teman melakukan ataupun melihat resep masakan, itu juga sudah termasuk algoritma, yang dimana algoritma itu secara sistematis, secara urutan, secara langkah-langkah itu bisa ditampilkan ataupun dijalani ataupun bisa dieksekusi secara bertahap seperti itu. Dan dia itu sistematis. Berarti sebelum ini dilakukan ataupun sebelum step pertama dilakukan, step 2 ini masih belum bisa dilakukan. Jadi harus berurutan untuk algoritma ini. Harus step 1 dulu, habis step 1 ngapain? Harus step 2, lalu step 3. Jadi algoritma itu tidak bisa nge-skip ataupun nggak bisa nge-look up beberapa stepnya. Nah, lalu di sini ada beberapa keuntungan dari algoritma itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa definisi tentang keuntungan dari algoritma itu, yang dimana algoritma itu dapat menyelesaikan masalah secara komputasi secara efektif. Karena sifat dari komputer ataupun komputasi itu adalah stabil. Jadi tentunya dengan adanya algoritma tertentu, si komputer itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan stabil juga. Dan tentunya kalau misalkan stabil, tentunya bakalan efektif. Kalau stabil kan pasti kita melakukan program A, contohnya kayak kalkulator deh. Kalkulator penjumlahan, kita memprogram kalkulator penjumlahan. Kalau misalkan pada saat hari ini kita melakukan penjumlahan A ditambah B, hasilnya adalah A tambah B. Nah, pada saat kita coba besok lagi, pasti penjumlahannya juga hasilnya juga sama. Misalkan A ditambah B hasilnya AB misalkan. Nah, itu tetap sama dan konstan seperti itu. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan biasanya kalau kita bikin suatu masalah atau apa bisa jadi besok berbeda lagi gitu. Lalu dengan menggunakan algoritma, langkah-langkah tertentu yang sama digunakan untuk melakukan tugas. Hal ini membuat proses lebih konsisten dan dapat diandalkan. Contoh seperti yang saya jelaskan tadi, kayak penjumlahan aritmatika, pada saat teman-teman menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2, terus coba besok lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, itu adalah konsisten dari sebuah program. Jadi programnya itu harus konsisten, seperti itu. Lalu saat menulis algoritma, Anda mengidentifikasi prosedur langkah-langkah demi langkah. Jadi dalam algoritma itu ada step by step, dan kita harus mengidentifikasi step pertama itu apa, lalu step kedua itu apa, sampai endingnya nantinya kita bisa menyelesaikan ataupun solve-kan suatu problem. Yang dimana letak titik keputusan utama dan variabel yang diperlukan untuk memecahkan masalah, seperti itu. Nah, jadi di dalam algoritma, terutama di dalam program itu ada yang namanya variabel. Jadi variabel ini yang nantinya bakal menyimpan nilai dari sebuah program ataupun sebuah algoritma. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Mungkin masih ada yang kurang jelas ataupun kurang paham. Lanjut, Pak. Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, di sini ada kategori langkah pada algoritma. Jadi ini adalah komponen penting dalam sebuah algoritma itu. Yang dimana algoritma itu pasti ada input, ada proses, dan ada outputnya, seperti itu. Nah, contohnya kayak masak mie. Mie pasti kita butuh bahan. Bahannya itu bisa kita katakan sebagai inputnya. Pasti kita butuh mie-nya tersebut, lalu butuh bumbu-bumbunya, lalu butuh misalkan butuh air, panci, dan sebagainya. Itu adalah input dari sebuah algoritma. Kalau misalkan studi kasusnya memasak mie. Lalu ada proses di sebuah algoritma itu. Proses itu ya kita memasak mie, kita merebus mie, lalu kita mencampurkan bumbunya, lalu mengaduknya. Itu adalah proses pada saat algoritma itu berlangsung. Nah, lalu ada output. Output itu adalah mie siap disajikan. Jadi teman-teman sudah siap menyajikan mie, lalu mie-nya udah tercampur, lalu udah ada kondimen di mie-nya, lalu mie-nya itu siap disajikan dan disantap. Itu adalah output dari si
algoritmanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh untuk kalkulator, misalkan kalkulator sederhana. Mana sih? Ya. Oke, di sini misalkan di sini saya ada penjumlahan 1. Nah, oke, misalkan di sini saya ada penjumlahan 1 ditambah dengan 1. Itu. Dan hasilnya nantinya adalah 2. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah nilai 1 ditambah 1 ini. Dan prosesnya apa? Prosesnya adalah penjumlahan ini. Jadi penjumlahannya adalah prosesnya agar mendapatkan output 2 ini. Jadi 1 ini adalah inputnya. Berarti kita ada butuh 2 input di sini, yaitu 1 dan 1 di sini. Lalu kita butuh prosesnya ini bisa penjumlahan, misalkan kalau kita butuh penjumlahan. Lalu bisa pembagian, misalkan kalau kita butuh pembagian. Lalu perkalian, misalkan kalau kita butuh perkalian, dan sebagainya. Dan outputnya apa? Outputnya adalah hasil dari perjumlahannya. Seperti itu. Jadi itu adalah input dan output dari si algoritma. Yang dimana di sini ada IPO. Di sini ada IPO. IPO ini adalah input, proses, dan output. Nah, diambil dari inisial si input, proses, dan output. Itu adalah IPO. Nah, lalu di sini ada karakteristik dari si algoritma itu sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau di algoritma itu harus ada input, proses, dan output. Nah, karakteristiknya juga pasti di sebuah algoritma itu adanya masukan ataupun input. Seperti itu. Nah, apabila sebuah algoritma tidak memiliki masukan ataupun input dalam bentuk apapun, maka algoritma tersebut hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sangat spesifik saja. Seperti itu. Jadi ada beberapa algoritma yang tidak membutuhkan input, tapi kebanyakan algoritma itu pasti butuh input karena nantinya bakalan menyelesaikan masalah yang dimana masalah itu bisa berdasarkan input dari si penggunanya ataupun dari si usernya seperti itu. Nah, contohnya kayak login page aja deh. Kayak login page aja. Misalkan pada saat teman-teman login di Facebook, misalkan. Nah, pasti ada diminta input email ataupun username dan input password. Seperti itu. Nah, itu adalah inputnya. Nah, prosesnya apa? Jika si username ataupun email tadi bersifat true ataupun benar, dan passwordnya itu juga benar, maka kalian kan bisa masuk ke dalam dashboard ataupun beranda si Facebook. Nah, kalau misalkan salah ataupun misalkan antara si username dan passwordnya salah, pasti kalian tidak bisa masuk ke dalam berandanya seperti itu. Nah, login page-nya itu inputnya adalah si username sama password tadi. Prosesnya itu adalah pengecekan si password kalian pada saat masuk, dan outputnya adalah kalian bisa masuk ke dalam beranda si Facebook. Nah, itu adalah algoritma yang sederhana untuk masuk ataupun login ke dalam Facebook seperti itu. Lalu adanya output ataupun keluaran dalam sebuah algoritma tersebut. Jadi apabila sebuah algoritma tidak memiliki keluaran dalam bentuk apapun, maka hasil dari proses ataupun penyelesaian masalah yang terdapat pada algoritma tersebut tidak akan dapat diketahui. Jadi pada saat kita buat algoritma lalu tidak ada outputnya, nah kita tidak tahu hasil dari algoritma kita itu apa, mau menyelesaikan apa sih algoritma itu. Nah, makanya sebuah algoritma itu pasti ada yang namanya output. Nah, lalu karakteristik dari algoritma itu harus definitif, yang dimana dari sebuah algoritma yang baik, bahwa setiap langkah-langkah itu terdapat di dalam sebuah algoritma haruslah disampaikan dengan jelas, eksplisit, dan tidak ambigu. Jadi pada saat teman-teman menuliskan sebuah algoritma, setidaknya algoritma itu harus jelas maksudnya apa, lalu harus jelas step-stepnya apa, lalu harus jelas langkah-langkahnya seperti apa. Seperti itu. Lalu efektif dalam menyelesaikan suatu masalah, tentunya Anda ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang seefektif mungkin, di mana sebisa mungkin tidak boleh ada langkah-langkah yang bersifat sia-sia. Jadi
karakteristik dari sebuah algoritma itu harus efektif, jadi tidak wasting time pada saat melakukan ataupun mengimplementasi sebuah masalah seperti itu. Karena kalau misalkan sebuah algoritma itu tidak efektif, lalu nantinya diimplementasikan dalam sebuah program, tentunya nantinya programnya itu bakalan menjadi lama seperti itu. Kalau misalkan dia tidak efektif, banyak step-step, banyak langkah-langkah yang tidak efektif pada saat menulis program ataupun membuat program, tentunya si program itu bakalan mengolah dengan lama seperti itu. Kalau misalkan programnya lama, tentunya aplikasinya juga bakalan lama. Tentunya kalau misalkan aplikasi lama, ya si pengguna ataupun si user juga bakalan tidak nyaman menggunakan si aplikasinya. Impact-nya ke situ, dampaknya ke situ, seperti itu. Dan lalu karakteristik terakhir dari algoritma itu harus berakhir. Jadi sebuah algoritma itu harus ada akhirannya ataupun endingnya, tidak boleh harus si algoritma itu harus berjalan terus. Jadi harus ada endingnya, harus ada akhirnya. Seperti itu. Nah, jadi sebuah algoritma harus dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan jumlah langkah dan waktu yang terbatas. Jadi kayak contohnya algoritma memasak mie tadi, pasti akhirnya adalah teman-teman sudah selesai menyajikan mie-nya, sudah selesai memakan mie-nya dan sebagainya. Tidak mungkin pada saat bikin algoritma untuk memasak mie, pasti kita selalu masak mie ataupun kita masak mie tidak ada endingnya. Seperti itu. Nah, pasti sebuah algoritma itu ada endingnya. Nah, lalu di sini ada contoh sederhana dari algoritma itu sendiri, yang dimana sebagai contoh di sini menukarkan isi dua buah gelas. Jadi bagaimana sih menukarkan sebuah isi di dua buah gelas, yang dimana gelas A ini berisi cairan biru dan gelas B ini berisi cairan merah. Lalu perintahnya adalah tukarkanlah isi kedua gelas tersebut. Nah, ini adalah contoh studi kasus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh studi kasus. Yang dimana studi kasus ini bisa kita selesaikan dengan sebuah algoritma misalkan, ataupun langkah-langkah. Jadi studi kasusnya dia meminta untuk menukarkan isi gelas A yang berisi cairan biru dengan gelas B berisi cairan merah, seperti itu. Oke, kita lihat stepnya. Nah, algoritma pertama, ini adalah algoritma pertama. Yang dimana algoritma pertama itu pasti bakalan menuangkan, berarti, oke. Nah, di sini berarti kita punya dua gelas A misalkan. Dua gelas A, dan 2 gelas B tadinya. Nah, si gelas A itu berisi cairan biru. Oke, si gelas A ini berisi cairan biru, misalkan ini B, misalkan biru. Dan si gelas B berisi cairan merah. Nah, perintahnya itu kita pengen memindahkan isi dari gelas A ke gelas B. Seperti itu. Nah, ini algoritma pertama. Kalau algoritma pertama pasti tuangkan isi gelas A ke gelas B. Berarti isi gelas A bakalan dipindahkan dulu ke sini. Dan yang kedua, tuangkan isi gelas B ke gelas A. Berarti kalau misalkan udah dituangkan isi gelas A ke gelas B, sekarang dibalik gelas B ini dituangkan ke gelas A. Nah, secara algoritma ini tidak salah, sebenarnya tidak salah. Tujuannya adalah memindahkan isi cairan biru, tukarkanlah kedua gelas isi gelas tersebut. Secara algoritma ini tidak salah karena kita sudah menukarkan isi gelas A ke gelas B. Tapi tentu saja tidak efektif. Kenapa? Karena cairan pada kedua gelas itu bisa saja tercampur seperti itu. Karena tadinya gelas
A berisi biru, gelas B berisi merah. Kalau kita tuangkan ke A kan pasti bakalan tercampur tuh isinya. Nah, tentu saja itu tidak efektif. Jadi isi antara A dan B itu bisa tercampur. Nah, bagaimana cara yang lebih efektif? Cara yang lebih efektif ini adalah dengan algoritma C ini. Jadi kita butuh satu lagi gelas, tentunya agar isi gelas A dan B tadi tidak tercampur. Nah, di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, jadi kita butuh media lain untuk menyimpan isi dari gelas A, agar isi dari A itu tidak tercampur dan dengan isi gelas B, seperti itu. Nah, tentunya di sini step-stepnya adalah tuangkan isi gelas A ke C dulu. Nah, yang dimana gelas C ini kan kosong nih. Nah, otomatis di gelas C ini udah ada cairan berwarna merah tadi, berwarna biru tadi. Seperti itu. Nah, lalu tuangkan isi gelas B ke gelas A. Otomatis gelas A kan udah kosong nih. Nah, di sini kita bisa mindahkan isi gelas B. Nah, lalu tuangkan isi gelas C ke gelas B, yang dimana cairan B ini kan udah pindah ke A. Nah, kita tinggal memindahkan isi yang C ke yang B, seperti itu. Berarti ada satu step, ada 3 langkah di sini. Ini langkah pertama. Lalu ini langkah kedua. Dan ini ada langkah ketiga, seperti itu. Nah, jauh lebih efektif algoritma 2 ini dibandingkan dengan algoritma pertama tadi. Efektifnya kenapa? Karena isi yang ada di gelas A dan gelas B ini tidak tercampur, seperti itu. Walaupun di sini terdapat 3 step yang terjadi pada algoritma 2, tetapi untuk studi kasusnya atau masalahnya itu lebih efektif yang algoritma 2, seperti itu. Karena poinnya adalah kita menukarkan isi di gelas A ke gelas B, seperti itu. Nah, lalu ini tadi definisinya kalau misalkan algoritma yang kedua ini sudah tepat dengan menggunakan bantuan sebuah gelas C, jadi kita butuh wadah lagi, maka kedua isi gelas itu dapat ditukarkan tanpa tercampur. Seperti itu. Jadi isi dari gelas A dan gelas B itu tidak tercampur. Nah, lalu di sini kita masuk ke definisi dari bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini adalah implementasi ataupun bentuk implementation dari sebuah algoritma. Jadi sebenarnya pemrograman itu isinya beberapa algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti itu. Nah, agar suatu algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer, maka notasi algoritma itu harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman. Karena kalau algoritma itu kan biasanya adalah bahasa manusia ataupun bahasa individu. Jadi algoritma itu bagaimana caranya orang yang membaca ataupun mengikuti langkah-langkah itu bisa mengerti. Nah, kalau misalkan kita implementasikan bahasa manusia itu ke ke komputer, tentu komputer tidak memahami bagaimana cara step ataupun langkah-langkah dari algoritmanya. Nah, makanya kita butuh bahasa pemrograman agar algoritma kita itu dapat dimengerti oleh si komputer itu sendiri. Seperti itu. Nah, makanya notasi algoritma itu harus ditulis dengan program ataupun bahasa pemrograman. Nah, lalu jadi program merupakan implementasi teknis algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, lalu di sini ada contoh dari bahasa pemrograman itu. Ada Pascal, lalu ada C++, lalu ada DLP, lalu ada yang lainnya. Walaupun sekarang banyak sekali bahasa pemrograman yang teman-teman bisa lihat, bisa pelajari, contohnya kayak Java, lalu Python, lalu ada C# juga, C#, lalu ada C, dan masih banyak lagi bahasa pemrograman mungkin yang bisa diimplementasikan. Walaupun Pascal ini sepertinya sudah jauh ketinggalan sekali ya, sudah ketinggalan zaman, udah obsolete. Jadi orang-orang udah jarang menggunakan Pascal ini. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang menggunakan Java, lalu Python,
bahkan PHP untuk pengembangan sebuah aplikasi web. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan kalau masih kurang paham. Atau masih kurang jelas? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi algoritma ya Pak bahasannya. Iya. Untuk di setiap algoritma itu kan pasti penting ya. Ya. Dalam pembentukan game atau pembentukan web. Ya. Itu algoritma itu bisa terganggu nggak sih kalau misalnya kayak kita melakukan algoritmanya itu ada salah di tengah tapi tetap kita lakukan gitu. Oke. Sebenarnya satu program ataupun satu aplikasi itu bakalan terdiri dari banyak banyak algoritma sebenarnya. Jadi di sebuah aplikasi, apalagi yang aplikasi kompleks ya, terutama misalkan teman-teman bikin sebuah game. Nah, dalam sebuah game itu pasti bakalan berisi lebih dari satu algoritma, pasti banyak algoritma. Nah, kalau misalkan kita skip algoritma, bisa saja pada saat program A berjalan ataupun fitur A berjalan, bisa saja si algoritma ini tidak dijalankan. Si algoritma ini nantinya bisa digunakan untuk step ataupun menu yang ini ataupun fitur yang ini. Nah, bisa saja si semua algoritma itu tidak dijalankan sekaligus di sebuah program ataupun aplikasi seperti itu. Jadi bisa saja dalam satu aplikasi ataupun dalam satu game terutama itu bakalan ada banyak sekali algoritma seperti itu. Kayak misalkan contoh lah, kalian main Mobile Legends, pasti butuh algoritma pada saat melakukan penembakan ataupun mengeluarkan skill, itu pasti butuh algoritma juga. Kalau misalkan tombol ini untuk skill apa, tombol ini untuk skill apa, terus tombol ini untuk skill apa. Nah, setiap hero kan juga beda-beda tuh skillnya. Nah, nanti juga beda lagi algoritmanya. Lalu misalkan teman-teman bakalan dari base kita ke base musuh, pengen jalan, terus ada musuhnya, pasti bakalan menggunakan algoritma juga. Kalau misalkan skill ini darahnya berkurang berapa, kalau skill ini darahnya berkurang berapa, kalau skill ini darahnya berkurang berapa, seperti itu. Nah, jadi di satu aplikasi itu bakalan ada banyak sekali algoritma. Seperti itu. Bagaimana? Cukup menjawab? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, di sini notasi algoritma nantinya dapat dituangkan ke dalam bahasa programan apapun. Jadi dasar dari sebuah bahasa programan, itu mau bahasa programan apapun, adalah sebuah algoritma. Seperti itu, mau bahasa programannya Java, Python, C++, dan sebagainya. Sebenarnya basicnya adalah sebuah algoritma. Nah, makanya di bahasa programan itu ada yang namanya sintaks. Sintaks itu adalah kode-kode yang digunakan untuk melakukan pemrograman. Nah, kalau misalkan untuk sintaks, teman-teman sebenarnya bisa googling saja, bisa cari di Google, lalu misalkan mau cari di buku, itu sah-sah saja sebenarnya. Nah, yang tidak bisa teman-teman cari adalah si algoritma ini. Nah, si algoritma ini adalah yang nantinya bakalan jadi landasan, jadi acuan, yang dimana kalau misalkan kita membuat sebuah program, nah pasti algoritma ini kita yang bakalan create sendiri, kita yang bikin sendiri, seperti itu. Nah, lalu belajar bahasa pemrograman tidak sama dengan belajar algoritma, karena kalau algoritma ini adalah proses berpikir pada saat kita melakukan pemrograman, seperti itu. Bisa saja kita melakukan ataupun memasak mie, misalkan. Nah, bisa saja antara individu dengan individu lain, cara memasak mie-nya berbeda, seperti itu. Misalkan mau tambah kondimen dulu, ada yang suka pakai telur, terus ada yang tidak suka pakai telur, pasti di-skip bagian memasak telurnya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk implementasi bahasa pemrograman, kayak misalkan Python, nah Python pasti setiap orang bakalan sama implementasi Python-nya. Lalu kode-kode yang digunakan Python-nya juga pasti bakalan sama, seperti itu. Yang membedakan hanya algoritma saja yang nantinya implementasi dari setiap
pemrograman ataupun setiap programmer seperti itu. Nah, lalu di sini ada notasi dari algoritma. Jadi untuk algoritma ini teman-teman bisa membuat beberapa notasi untuk memudahkan kita membaca dari si algoritmanya seperti itu. Nah, bisa dengan kalimat deskriptif. Contohnya kalau misalkan kita lihat di belakang Indomie tadi, kan ada step-step dan langkah-langkah untuk memasak Indomie. Nah, itu adalah kalimat deskriptif yang dimana orang-orang awam, orang-orang non-teknologi, orang-orang non-IT bisa memahami kalimat-kalimat deskriptif tersebut, seperti itu. Nah, lalu ada flowchart. Flowchart ini adalah bentuk notasi dari algoritma dalam bentuk bagan, jadi bentuk diagram. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal membahas juga tentang flowchart secara detail. Sekarang saya perkenalkan dulu aja flowchart ini, yang dimana flowchart ini bentuknya seperti diagram, karena pada dasarnya kan manusia secara psikolog lebih mudah melihat gambar daripada harus membaca teks seperti itu. Jadi flowchart ini bentuknya seperti diagram, bentuk gambar untuk melihat alur dari sebuah algoritma seperti itu. Nah, lalu ada pseudocode yang dimana pseudocode ini adalah notasi dari sebuah algoritma yang hampir menyerupai kode program seperti itu. Jadi kalau misalkan kalimat deskriptif ini tujuannya adalah untuk orang awam atau orang non IT. Nah, sedangkan pseudocode ini digunakan untuk orang-orang IT ataupun orang teknologi. Jadi agar memudahkan programmer mengimplementasikan si algoritma itu dalam bentuk coding, nantinya dibutuhkan pseudocode. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita juga bakalan membahas tentang pseudocode ini, seperti itu. Nah, lalu dalam belajar algoritma, notasi yang umum digunakan adalah flowchart dan pseudocode. Jadi misalkan kalau teman-teman melihat beberapa buku-buku ataupun jurnal ataupun skripsi kakak tingkatnya mungkin udah mulai baca-baca tentang teknologi ataupun tentang codingan, nah pasti nantinya bakalan ada yang namanya flowchart, lalu ada yang namanya pseudocode seperti itu. Nah, tapi yang paling sering ada ataupun sering muncul adalah si flowchart ini seperti itu. Nah, nanti pada saat kalian bikin skripsi, pasti nantinya bakalan ada juga flowchart yang nantinya bakalan di-create ataupun dibikin dalam skripsinya seperti itu. Nah, lalu flowchart dan pseudocode ini memiliki keunggulan sendiri. Jadi dengan adanya flowchart ini, orang-orang dapat memahami alur dari sebuah algoritma itu sendiri. Karena bentuknya seperti diagram, nanti bakal kelihatan tuh mau kemana nyambungnya, mau kemana, ini bakal terjadi apa, nantinya bakal kelihatan seperti itu. Nanti kita bakal bedah satu persatu untuk si flowchart dan pseudocode ini seperti itu. Nah, kalau misalkan pseudocode, keunggulannya nantinya kita bisa melihat nih si pseudocode ini untuk mengimplementasi dalam kode program. Jadi misalkan si pseudocode ini sudah mendekati, karena pseudocode ini sudah mendekati dengan bahasa pemrograman, jadi kita bakalan mudah untuk mengimplementasi si kode programnya seperti itu. Nah, lalu menulis algoritma dengan flowchart dan pseudocode biasanya dilakukan oleh programmer pemula ataupun tahap belajar. Jadi biasanya kalau misalkan pada saat teman-teman belajar coding ataupun belajar pemrograman, jadi penulisan flowchart ini dan pseudocode ini bisa tahapan awal untuk mendesain sebuah aplikasinya. Seperti itu. Kalau misalkan yang udah advance, udah berpengalaman di bidang programmer ataupun pengodingan, mungkin flowchart ini udah ada di dalam kepalanya. Jadi dia tidak perlu menggambarkan flowchart itu, tidak bikin create pseudocode lagi, karena udah ada di dalam pemikirannya. Walaupun nantinya pada saat teman-teman melakukan skripsi, tugas akhir, pasti ada yang namanya flowchart di dalamnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan si pembaca pada saat pembaca melakukan membaca di tugas akhirnya ataupun laporannya,
Dan nantinya bisa kelihatan alur dari programnya, alur dari algoritma seperti apa, nantinya bakal kelihatan di laporannya seperti itu. Lalu programmer yang mahir umumnya langsung menuangkan algoritma dengan bahasa pemrograman tertentu. Jadi bagi programmer ataupun bahasa pemrograman yang udah mahir ataupun orang-orang yang ngoding udah mahir, ya dia bakal langsung implementasi ke codingan saja, tidak perlu lagi menggunakan flowchart ataupun menggunakan pseudocode seperti itu. Nah, lalu namun programmer yang mahir terkadang menggunakan flowchart dan pseudocode untuk dokumentasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tentunya kalau misalkan pada saat implementasi sebuah aplikasi ataupun kode program ataupun codingan, pasti nanti orang-orang bakalan butuh membaca codingan kita. Itu kalau misalkan kita butuh, kita punya klien, kita diminta untuk orang bikin sebuah teknologi, bikin aplikasi. Nah, si klien kita itu pengen tahu nih algoritma yang menyusun si aplikasinya seperti apa. Nah, tentunya kita butuh dokumentasi yang dimana dokumentasi ini digunakan untuk menggambarkan si aplikasi kita itu seperti apa, mau seperti apa nantinya bakalan bisa dilihat di dokumentasinya seperti itu. Nah, bisa saja pada saat ngoding hari ini nih si programmernya lupa nih algoritmanya yang kemarin seperti apa. Nah, si programmer bisa saja melakukan dokumentasi dan melihat dokumentasinya lagi seperti itu. Nah, lalu di sini ada contoh algoritma lagi yang bisa kita lakukan. Di sini ada contoh studi kasus yang dimana terdapat 3 buah cakram seperti gambar seperti ini, yang dimana cakram ini yang lebih kecil berada di lebih atas. Jadi dia pengen memindahkan cakram ke tempat B, tapi dengan kondisi yang kecil itu berada paling atas, lalu di mana 1 kali perpindahan hanya boleh 1 cakram saja. Cakram yang lebih besar dan yang lebih kecil harus selalu berada di atas cakram yang lebih besar, seperti itu. Nah, itu adalah studi kasusnya, misalkan studi kasusnya. Nah, untuk algoritma sebenarnya sama konsepnya seperti memindahkan isi dari air tadi. Pasti kita butuh wadah lagi, ini si C ini, untuk sebagai media membantu kita dalam menyelesaikan si algoritma itu tersebut. Karena tadi kondisinya si yang kecil ini kan yang kecil, berarti ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, tentunya si 1 ini, si 1 sampai 3 ini pengen dipindahkan ke B. Tapi dengan syarat si yang kecil ini ataupun yang 1 ini harus di paling atas, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak punya si C, otomatis si 1 ini bakal menjadi yang paling bawah, karena yang paling pertama dikeluarkan pasti yang si 1 ini terlebih dahulu. Nah, pasti stepnya pertama kita bakal memindahkan dulu si yang kecil ini, 1 ini ke C dulu. Seperti itu. Kita bakal memindahkan dulu si C ini ataupun si yang 1 ini ke C, otomatis si C ini udah ada yang kecil 1 nih. Cakram yang kecil 1. Nah, lalu baru kita memindahkan si yang 2. Ini yang 1. Ini langkah 1-nya. Nah, langkah 2-nya pasti kita bakal memindahkan si cakram yang kedua ke C. Nah, seperti itu. Kita pindahkan dulu ke C. Otomatis di C ini udah ada 2 cakram di sini. Nah, berarti ini cakram 1 dan ini cakram yang kedua. Nah, otomatis sekarang tinggal cakram yang ketiga nih. Nah, otomatis kita bisa langsung aja memindahkan cakram yang kedua cakram yang ketiga ke B. Nah, otomatis di B sekarang udah ada cakram yang besar. Udah ada cakram yang besar di sini. Nah, ini cakram yang ketiga misalnya. Berarti otomatis si A ini udah kosong, ini udah tidak ada, ini sudah tidak ada, ini sudah tidak ada. Nah, otomatis kosong. Nah, lalu ada kasus yang ke selanjutnya, yang dimana
pengennya tadi si yang terkecil itu di atas kan, seperti itu. Nah, kita tinggal memindahkan antara si cakram yang kedua ke B. Jadi kita tinggal masukin ke sini yang kedua. Otomatis di sini udah ada cakram yang kedua. Nah, lalu oke, yang kedua, lalu di sini otomatis sudah kosong, udah tidak ada cakram lagi. Dan sekarang kita bisa memindahkan cakram yang pertama ke B. Sesuai dengan studi kasus yang diminta oleh soal tadi. Ini udah tidak ada. Nah, berarti di sini kita udah menyelesaikan masalah dari kasus untuk memindahkan cakram ini. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sebuah algoritma itu pasti ada yang namanya input, proses, dan output. Seperti itu. Nah, yang dimana inputnya itu adalah si cakram ini adalah input ini adalah input. Si cakram ini adalah input. Lalu pada saat memindahkan ini adalah prosesnya. Lalu si cakram ini udah berada di B dengan urutan yang paling kecil di atas dan paling besar di bawah, itu adalah outputnya. Seperti itu. Ini outputnya. Ini adalah outputnya juga. Karena dia udah berhasil berada di tiang yang B. Output. Ini adalah outputnya. Jadi udah ada input dan ada outputnya, dan karakteristik dari algoritma itu harus berakhir, yang dimana ini udah selesai, kita udah selesai memindahkan si A ke B dengan urutan yang kecil di atas dan besar di bawah. Nah, dan kita udah berakhir untuk menyelesaikan permasalahan tadi, seperti itu. Nah, ini adalah step-stepnya. Step-step yang dilakukan secara deskriptif tadi. Jadi bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami oleh orang non-IT. Seperti itu. Ini deskriptifnya, algoritma secara deskriptif. Nah, oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin, silakan. Atau masih ada yang kurang jelas? Atau kurang paham? Sambil saya absen deh. Ini ada chat. Oke. Oke, sambil saya absen dulu. Silakan nantinya kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan.